menerangkan tata cara pelaksanaan jenazah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai tata cara apabila orang tersebut mengalami sakaratul maut. Langkah pertama, saat menghadapi sakaratul maut, kita membimbing dengan bacaan talqin, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Selanjutnya, kita menutup kelopak mata bila masih terbuka, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu merapatkan dagu atau mulut dengan mengikat menggunakan kain ke kepala apabila sulit untuk dirapatkan menggunakan tangan. Selanjutnya, menyedekapkan atau mengiamkan kedua tangan mayit tersebut. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya, kita menutup seluruh tubuh mayit dengan sehelai kain yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan posisi mayit menghadap kiblat. Langkah selanjutnya itu membaca bacaan tarjin, yaitu bacaannya ialah innalillahi wa innalillahi roji'un, Allahumma jurni fi maslibati wa ifli khairu minha. Dan langkah selanjutnya itu membaca doa. Di sini kita membaca doa untuk mayit perempuan. Doanya berbunyi Allahumma firli Fatimah warfaqtu darajataha fil mayyidina wahluha fi aqibiha fi nubirin wa firlana walaha ya rabbal alamin wafsah laha fi qabriha. Langkah selanjutnya itu menyebarluaskan berita kematian orang tersebut, lalu mempersiapkan keperluan berupa perlengkapan penyelenggaraan jenazah. Dan langkah yang terakhir yaitu pihak keluarga mengurus mengenai hutang piutang dari mayit tersebut. Selanjutnya yaitu memandikan jenazah. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan saat ingin memandikan jenazah yaitu ada kain kafan, gunting, kapas, kapur barus yang sudah dihaluskan, kayu cendana yang sudah dihaluskan, lalu ada sabun, sampo, air bersih secukupnya, gayung, ember, kain basahan, sarung tangan khusus, lalu ada penyangga atau alat mandi mayat, kain penutup tubuh, handuk atau kain kering, minyak wangi, jarum, benang, dan cutter. Apabila semua peralatan dan perlengkapan sudah disediakan, selanjutnya taruh mayit di tempat yang tinggi agar kita mudah untuk memandikan dan mengalirnya air. Selanjutnya melepaskan pakaian mayit lalu ditutup dengan kain. Lalu orang yang bertugas dalam memandikan mayit wajib memakai sarung tangan yang sudah disediakan. Adapun sarung tangan biasanya dibuat dari sisa kain yang sudah ada atau berupa kain kafan yang tersisa. Lalu selanjutnya yaitu mengurut perut mayit agar mengeluarkan kotoran-kotoran. Adapun caranya seperti ini. Usahakan urut sampai semua kotoran itu keluar. Sembari mengurut perut si mayit, kita membaca niat mandi jenazah. Di sini saya menggunakan contoh jenazah perempuan. Adapun bacaan niatnya yaitu nawaitu gusla ala hazihil mayitati fardhu lillahi ta'ala. Selepas membaca niat,
kita menyiram air ke seluruh tubuh mayit sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, setelah disiram dengan air, kita menggosok tubuh mayit menggunakan sabun, lalu memberi sampo, lalu menyikat gigi agar semua kotoran yang ada pada tubuh si mayit bisa menjadi bersih. Langkah selanjutnya, usahakan saat membersihkan tubuh mayit, kita membersihkan juga pada lekukan-lekukan tubuh agar semua kotoran yang menempel bisa hilang dengan sempurna. Lalu selanjutnya, apabila sudah diberikan sabun, sampo, atau menyikat gigi, kita bisa menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayit hingga benar-benar bersih, baik itu dari lekukan-lekukan yang sulit dijangkau. Apabila sudah, cek kembali kebersihan kubul dan dubur dengan menggunakan pembalut tangan atau sarung tangan yang sudah disediakan. Apabila masih ada kotoran yang menempel atau kotoran yang tersisa, maka harus disiram kembali sampai benar-benar bersih. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan mandi ganjil. Di sini pada umumnya mandi ganjil dilakukan sebanyak 9 kali dengan bacaan tertentu. Adapun tata caranya yaitu pertama, menyiram sebanyak 3 kali di bagian atas badan mayit dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya seperti ini, sediakan air dalam gayung, lalu siram sebanyak 3 kali pada bagian atas tubuh mayit sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyiram sebanyak 3 kali di bagian kanan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun contohnya yaitu sediakan gayung yang sudah diisi dengan air bersih, siram sebanyak 3 kali pada bagian kanan mayit sambil membaca bacaan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, menyiram 3 kali di bagian kiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun caranya yaitu sediakan air dalam gayung, lalu siram sebanyak 3 kali di bagian kiri tubuh mayit sambil membaca doa yang sudah ditentukan. Dan apabila dirasa semua kotoran yang terdapat dalam tubuh mayit sudah tidak ada dan bersih, kita bisa mengganti kain basahan dengan kain yang kering yang sudah kita sediakan. Tutup tubuh mayit agar tidak terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Selanjutnya, kita bisa merapikan rambut mayit apabila berantakan. Bisa menggunakan sisir yang sudah disediakan. Baik, langkah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Adapun mayit yang telah dimandikan dan digeringkan tubuhnya dengan handuk diletakkan di atas kain kafan yang telah disusun sebelumnya. Adapun untuk mayit perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan yang terdiri dari 1 baju, kerudung, bawahan, dan 2 pembungkus. Masing-masing ditaburi dengan kayu cendana dan kapur barus yang sudah dihaluskan. Dan perlu disediakan juga kapas yang
sudah disiapkan sebelumnya, kemudian dibungkus dengan kain kafan dengan mendahulukan sebelah kanan dan ditutup dengan sebelah kiri, dan diikat pada ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Semua disimpul ikatannya dan berada di sebelah kiri mayit. Adapun di sini saya sudah menyiapkan figura sebagai contoh yang sudah dikafani. Terdapat 5 ikatan, yaitu di ujung kepala, lalu ada pada bagian dada, bagian pinggang, bagian lutut, dan di ujung kaki. Dan simpulnya terletak pada bagian kiri dari mayit. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan sholat jenazah. Baiklah, di sini saya akan memulai bagaimana tata cara sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli ala hazihil mayitati arba'a takbirati fardo kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nazulaha wa masi madakhalaha wa ghasilaha bilma iwasalyaji mubarad wa naqiha minal khotoya kama naqwitas saubal abyadha minan nas wa abdilha daron ghairan min dariha wa ahlan ghairan min ahliha wa zawjan ghairan min zawjiha wa adkhil hal jannata wa a'idza min adzabin qabri an min azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ukhraha wa taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya membaca doa setelah sholat jenazah. Adapun doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati kirabana warikaba hazil mayitati waj'alha braha ra'udatan minal jannat wala taj'al lahu laha hukratan minan nirahi wassallahu ala khairi khalaqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tata cara pemakaman atau mengubur jenazah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengubur jenazah. Pertama,
Bila tanah kuburan basah, perlu dibuatkan peti, sedangkan apabila tanahnya kering, cukup dibuatkan liang lahat. Lalu yang kedua itu, pada saat memasukkan mayat ke liang kubur, dianjurkan membaca doa. Doanya yaitu Bismillahi wa ala milati rasulihi. Lalu yang ketiga, posisi mayat di dalam liang lahat atau peti harus miring pada bagian bahu kanan di bawah dan kemudian dihadapkan ke kiblat dalam liang. Lalu selanjutnya itu untuk mengganjal atau menahan badan mayit diperlukan tanah yang dibuat sebesar kepalan tangan dan diletakkan di bagian pinggang mayit. Lalu selanjutnya itu penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi, serta alasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Lalu yang perlu diperhatikan yaitu setelah selesai penguburan jenazah, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ada yang diawali dengan khutbah kubur ataupun dengan talqin. Lalu setelah ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan, perlu kita tahu juga atau ada sedikit catatan. Pertama, jika mayit harus dikuburkan di tanah rawa yang berair atau di laut, maka mayit langsung dimasukkan ke dalam air setelah diberi tanda pemberat agar mayit tidak muncul lagi ke permukaan di kemudian hari. Lalu yang perlu diketahui juga, jika pada suatu kecelakaan yang ditemukan hanya sebagian anggota tubuh mayit, maka yang dimandikan, dikafani dan disolatkan serta dikuburkan adalah hanya anggota tubuh mayit tersebut. Dan perlu kita tahu juga ada doa setelah sholat jenazah. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati intiqa riqabana wa riqaba hazihil mayitati waj'al qabraha rawdatan minal jannat wala taj'alhu laha hufratan minan nirani wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan apa yang disebut dengan mawaris serta bagaimana cara perhitungan atau pembagian harta warisan. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Memahami ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika ada yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi, saat ini semakin sedikit orang yang memahami ilmu ini. Pentingnya pengertian di balik ilmu mawaris bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Tak jarang keluarga pecah, bahkan hingga terjadi pertumpahan darah gara-gara pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Terdapat 3 pihak yang wajib terlibat di dalam rukun waris ini, yaitu pertama, ada pewaris atau al-muwaris, yaitu pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia. Dan kemudian hartanya diwariskan kepada ahli waris. Lalu ada yang kedua, ada ahli waris atau al-waris, yaitu orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, dan akibat memerdekakan budak. Lalu yang ketiga ada tirkah, yaitu harta warisan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris, serta penyelesaian utang piutang terkait dengan pewaris. Selanjutnya di sini ada cara pembagian harta warisan yang umum kita lihat atau temukan.
Baik, di sini ada contoh soal. Seseorang meninggal, ahli warisnya seorang anak perempuan, suami dan bapak. Harta peninggalannya sebanyak 2 juta rupiah. Berapakah masing-masing warisan yang didapat oleh ahli waris di atas? Lalu di sini penyelesaiannya terdapat tabel ahli waris, bagian, asal masalah, harta warisan, serta penerimaannya. Anak perempuan sendiri mendapat bagian 1/2 atau 1/2, lalu suami mendapat bagian sebesar 1/4, dan bapak mendapat bagian sebesar 1/6. Dan ditemukan KPK-nya yaitu 12. Lalu pada asal masalah, pada anak perempuan menjadi 6/12. 6/12 sendiri didapat dari 12 dibagi 2 pada bagian, lalu dikalikan 1, lalu terdapatlah 6. Begitupun seterusnya pada ahli waris suami dan bapak. Selanjutnya pada kolom harta warisan, asal masalah ini dikalikan dengan harta peninggalan atau tirkah, yaitu didapatlah hasil sebesar pada anak perempuan 1 juta, lalu pada suami sebesar 500.000, lalu kepada bapak sebesar 336.000 rupiah. Di sini terdapat sisa sebesar 167.000 rupiah. Itu dinamakan dengan asobah atau mendapat bagian yaitu 1/12 atau 1/12. Asobah sendiri merupakan bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris atau ashabu furud. Sebagian ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris asobah terkadang menerima ahli waris asobah terkadang menerima bagian banyak atau seluruh harta warisan. Terkadang juga menerima bagian sedikit. Akan tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali karena telah habis diberikan kepada ahli waris atau ashabu furud. Lanjut pada slide selanjutnya ini terdapat bagaimana cara pembagian warisan jika terdapat aul. Aul sendiri artinya bertambah. Maksud dari aul dalam ilmu farais ialah menambah banyak bagian-bagian, disebabkan kurangnya pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuanya berlebihan dari asal masalah atau KPK. Agar lebih mudah memahami, berikut ada contoh kasus. Seorang meninggal, ahli warisnya ada suami dan 5 orang saudara perempuan kandung. Lalu tirkah atau harta peninggalannya sebanyak 7 juta rupiah. Yang ditanyakan berapa bagian masing-masing warisan yang didapat oleh ahli waris di atas. Di sini terdapat kolom ahli waris bagian asal masalah harta warisan serta penerimaan. Pada kolom suami, ahli waris suami mendapat bagian 1/2. Dan pada 5 saudara perempuan kandung mendapat bagian 2/3. Bagian itu sendiri sudah ditentukan dalam hukum Islam sendiri seperti itu. Lalu ditemukanlah KPK-nya sebesar 6. Nah, pada suami sendiri bisa lihat di bawahnya itu pada bagiannya yaitu 1/2 dikali 6 mendapatkan 3. Dan 5 saudara perempuan kandung yaitu 2/3 dikali 6 sama dengan 4. Nah, jadi jumlahnya ini 7. Dari 6 di aul tadi berubah menjadi 7. Lalu pada asal masalahnya pun terdapat pada suami 3/7 dan pada 5 saudara perempuan kandung 4/7. Lalu menuju kolom harta warisan bisa langsung dihitung 3/7 dikali tirkah atau harta peninggalannya sebesar 7 juta dan penerimaan pada bagian suami ialah sebesar 3 juta rupiah. Lalu pada saudara perempuan kandung 3/7 dikali 7 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Karena terdapat 5 saudara, jadi 4 juta tersebut dibagi 5 dan mendapat hasil sebesar 800.000 rupiah.
Jadi, masing-masing saudara mendapatkan bagian sebesar Rp800.000. Baik, pada slide selanjutnya yaitu bagaimana cara pembagian warisan secara RAT. RAT sendiri di sini dapat kita lihat apabila dalam penerimaan harta warisan di antara para ahli waris zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara RAT, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Dapat kita lihat di sini contoh kasusnya, terdapat seorang meninggal, ahli warisnya ada ibu, dua saudara laki-laki seibu. Tirkah atau harta peninggalannya itu sebanyak 12 juta rupiah. Yang ditanyakan berapa masing-masing warisan yang didapat oleh ahli waris di atas. Baik, pada kolom ahli waris ibu mendapat bagian sebesar 1/6, lalu pada ahli waris dua saudara laki-laki seibu mendapat bagian sebesar 1/3. Pada asal masalah di sini ditemukan KPK-nya sebesar 6, lalu pada kolom harta warisan langsung dikalikan dengan tirkah, yaitu 1/6 dikali 12, didapatkan penerimaan untuk ahli waris ibu sebesar 2 juta rupiah. Lalu pada kolom harta warisan saudara laki-laki seibu, yaitu 2/6 dikali 12 juta rupiah, mendapatkan penerimaan bagi ahli waris saudara laki-laki seibu sebesar 4 juta rupiah. Dari pembagian harta warisan di atas tersisa harta warisan sebesar 6 juta rupiah. Nah, dari sisa ini maka akan dilakukan pembagian harta warisan secara RAT, yaitu pembagian yang sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, dan sisanya dibagi berimbang di antara mereka.